Halo, jumpa lagi. Nah, di video ini kita bakal ngebahas sedikit nih, sedikit aja tentang garis paralel. Oke, kita bakal ngebahas tentang garis paralel. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan garis paralel di sini? Oke, dalam geometrik, paralel itu punya definisi kayak gini. Misalkan kalian punya dua garis. Oke, kalian punya dua garis. Ingat, kalau garis itu, ya panjangnya itu tak hingga gitu ya. Dia nggak punya titik awal dan dia terus saja gitu jalan. Nah, ketika dua garis ini memiliki kemiringan yang sama, dia bisa disebut sebagai garis paralel. Dan bukan hanya itu, tapi dia berada pada bidang yang sama. Oke, bidang dalam geometrik itu punya definisi sebagai apa? Ya, dia cuma punya dua dimensi. Dia cuma punya uh, panjang dan lebar maksudnya. Oke, punya panjang dan lebar itu dua dimensi ya. Dia nggak punya tebal gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dua garis ini adalah garis paralel dan yang tadi adalah dia memiliki kemiringan yang sama, apa konsekuensinya? Iya, kalau dia itu yang sama, berarti jarak dari sini ke sini itu konstan terus ya, sama. Nah, iyalah kan kemiringannya sama. Coba bayangin kalau misalnya ada dua garis yang katanya paralel misalnya. Seret kayak gini, terus ada satu lagi garis yang begini. Ini paralel nggak? Enggak dong, kenapa? Kita lihat bahwa ternyata jarak dari sini ke sininya nggak konstan, berarti kemiringannya dia nggak sama. Nanti pada satu titik dia pasti akan berpotongan. Nah, itu konsekuensi keduanya bahwa garis paralel itu tidak pernah berpotongan gitu, nggak berpotongan di antara dua garis ini nih. Oke, oke, kita hapus dulu sedikit. Nah, sekarang dua garis paralel ini bisa kita kasih simbol lah untuk menyatakan bahwa dua garis ini paralel. Kita kasih tanda panah gini di sini ya, oke. Nah, di sini gini. Nah, di sebelah sini juga kayak gini. Oh, berarti dua garis ini paralel gitu. Oke ya. Nah, sekarang uh, ada satu garis lagi, ada satu garis tambahan seret yang memotong kedua garis yang paralel ini. Itu kita kenal dengan nama garis transversal. Oke, di sini ada garis transversal. Coba kita lihat. Sebenarnya ada hal yang menarik di sini. Coba kalau kalian bisa lihat, coba lihat. Apa yang menarik di sini? Oh, ternyata garis transversal ketika memotong dua garis paralel ini dia membentuk sudut, iya nggak sih? Oke, dia membentuk sudut. Coba kita lihat ya sudutnya ada berapa aja nih. Di sini dia membentuk sudut dong. Oke. Kalau gitu di sini dia membentuk sudut nggak? Iya, dia juga membentuk sudut. Di sebelah sini dia membentuk sudut nggak? Sebelah sini? Iya, dia membentuk sudut juga ya. Terus sebelah sini dia juga membentuk sudut. Oke, jadi ada empat sudut pada yang misalnya ini A lah, kita namain A. Oke, di A, di sini di B. Oh, di A ada empat sudut. Di B gimana? Di B juga kita bisa buat. Di sini ada, oh di sini juga ada sudutnya nih. Oke. Di sini gimana? Oh, di sini juga ada sudutnya. Oke. Terus di mana lagi? Di sini juga ada. Nah, di sini terusnya ada nggak? Oh ya, ada lah. Oke, di situ kita kasih tanda ya. Di sini ada sudut. Coba lihat, karena ini dua garis paralel yang dipotong oleh satu garis transversal, ada nggak sih kira-kira sudut yang sama? Oke, misalnya kita kasih aja ya, kita kasih langsung deh di sini, misalnya di sini ini 70 derajat deh, 70 derajat. Nah, mana aja sudut yang besarnya 70 derajat pada sudut-sudut yang ini udah kita definisi yang ada 8 biji ini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini. Mana juga sudut yang besarnya 70 derajat? Ayo yang mana? Oke, coba kita identifikasi sebentar. Kita lihat bahwa ini adalah satu garis. Iya, kalau satu garis dan dia dipotong oleh satu garis lagi, oh ternyata sudut yang biru ini adalah suplementer. Iya, 70 dan berapa yang membentuk 180 derajat itu disebut suplementer. Oke, berarti kalau 70 dijumlahin sama sesuatu di sini, dia harus jumlahnya 180 derajat. Ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, di sini bisa kita tulis adalah langsung aja ya. 180 derajat dikurang 70 derajat. Ya, berapa hasilnya? Itu adalah 110 derajat. Oh, ternyata sudut yang ini itu adalah 110 derajat. Oke, ini sudut lah ya. Ini gini ya. 110 derajat. Oke. Berarti kalau kayak gitu, yang di sini berapa besar sudutnya? Oh, ternyata dia juga komplementer terhadap yang ini, ya nggak? Garis yang ini. Komplementer, sorry, suplementer. Nah, berarti besar sudutnya berapa?
Ya udah, kalau dia dijumlahin harus jadi 180. Berarti tinggal 180 dikurang 110 ini. Jadinya adalah iya 70 derajat juga. Nah, kelihatan kan sekarang? Ternyata sudut yang berhadapan ini dia besarnya sama. Oke, gimana dengan yang ini? Harusnya sih sama. Coba kalian buktikan sendiri. Di sini juga pasti hasilnya adalah 110 derajat. Nah, mulai kelihatan dong. Coba kita identifikasi yang garis yang bawahnya ini. Oh, kalau di sini 70 derajat, di sini berapa? Iya, di sini juga sama 70 derajat karena garisnya kemiringannya sama. Nah, berarti di sini juga adalah 70 derajat. Sudut yang berhadapannya juga sama, 70 derajat. Yang ini 110 derajat, di sini 110 derajat. Nah, kita bisa lihat hubungan-hubungannya. Garis paralel ini ketika dipotong dengan satu garis transversal. Nah, berarti kalau kayak gitu ini adalah oke, sudut yang berhadapan ini, sudut yang berhadapan kita bisa buat di sini sudut yang berhadapan nilainya sama besar ya. Nilainya sama besar. Berarti sudut 7 di sini berhadapan kan, 70 yang di sini sama 70 yang di sini. Oh, dia nilainya sama besar. Yang di sini juga sama. Oh, dia sama besar. 110 di sini. Oh, dia sama besar. Kemudian mana lagi yang sama besar? Iya, ini dengan ini. Ini dengan ini. Oke. Coba kita bagi. Nah, sekarang kita bagi lagi. Di dalam di dalam paralel ini, ya ini kita kenal di dalam ya. Ini kita anggap ini di dalam. Dan yang di sebelah sini dan sebelah sini itu kita anggap di luar garis paralel ya. Nah, berarti yang di dalam ini yang sama yang mana aja? 70 di sini sama 70 di sini. Tapi lihat letaknya deh. Dia nyebrang dulu kan. Ini anggap kayak jalan gitu ya. Ini kayak nyebrang gitu ya. Berarti ya ini adalah kita bisa kenal namanya adalah sudut yang samanya itu adalah sudut karena dia di dalam letaknya. Berarti dia namanya adalah sudut dalam. Dia nyebrang, berarti sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan sama kayak itu. Nilainya juga sama besar nilai sudutnya. Berarti yang sudut dalam berseberangan yang mana aja nih? 70 yang ini dengan 70 yang ini. 110 yang ini dengan 110 yang ini. Iya gak? Nah, ini kan berseberangan nih. Besar sudutnya sama lagi. Yang di luar gimana? Oh, juga sama. 70 dengan 70 di sini nilainya sama, tapi di luar. Oke, berarti di situ adalah sudut luar. Nah, tapi dia berseberangan juga kan? Berseberangan. Gimana nilainya? Nilainya juga sama besar. Oke. Itulah ya. Terus lanjut. Kalau gitu ada lagi nih. Misalnya 70 dengan 110 itu suplementer lah ya. 110 dengan 70 di sini dia sama-sama di luar tapi sepihak. Iya. Sudut luar sepihak kalau dijumlahin itu besarnya adalah 180 derajat. Oke. Sudut luar sepihak. Oke. Dia sepihak nih. Satu sisi lah gitu sama. 70 tambah 110 ini sama-sama di luar nih. Kalau dijumlahin misalnya di sini A, di sini B, nama sudutnya sudut A dan sudut B itu dijumlahin akan menghasilkan 180 derajat. Oke. Sudut dalam sepihak juga sama, kalau dijumlahin 180 derajat, 110 sama 70. Tapi kita ingat-ingat aja bahwa ini sebenarnya turunan dari ya suplementer komplementer tadi. Jadi yang perlu kalian benar-benar ingat adalah ya udah. Ini cuma untuk mempermudah aja ya. Nah, coba gini. Kalau kita sekarang punya soal kayak gini. Dia minta untuk membuktikan apakah kedua garis ini paralel atau enggak. Jadi kita punya skema yang sama nih, hampir sama. Oke, terus dia kayak gini. Set dipotong oleh satu garis. Nah, terus di sini kita tahu bahwa di sini dia adalah 50 derajat dan di sini adalah 120 derajat. Suruh membuktikan garis A dan garis B ini paralel apa enggak sih? Nah, coba kita lihat. 50 dan ini adalah satu garis, berarti dia adalah suplementer. Berarti besarnya di sini adalah sisanya. Supaya jadi 180 berarti di sini adalah 130 derajat, ya enggak? Berarti kalau gitu di sini karena dia kita lihat bahwa di atas ini adalah kalau kayak gitu posisinya adalah 70 di sini dan 70 di sini sama. Ini namanya apa? Ya, di sini sama ya. Nah, kalau gitu misalnya kita langsung aja tuh di sini 50 derajat. Ayo, kalau dijumlahin ini satu garis jadinya cuma 170. Bener gak sih? Ya enggak lah. Ya oke. Berarti kalau kayak gitu
kita bisa pakai di sini suplementer, berarti di sini supaya jadi 180, di sini 60 derajat. Berarti sudut garis A dan garis B, A dan B itu bukan garis yang paralel. Oke, garis paralel. Oke, paralel. Ngerti lah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.